Motor satu-satunya yang udah lunas ya, asetnya dijual untuk bayar utang. Untuk pokoknya mau lepas dari hutang riba, dijual. Gak punya motor dong ya, tapi karena keyakinan Mbak Wina penuh terhadap Allah, akhirnya apa? Allah datengin tuh motor yang Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kali ini aku akan sharing lagi pengalaman salawat dari teman-teman kita. Tapi sebelumnya buat teman-teman yang belum subscribe, di-subscribe dulu biar aku makin semangat lagi bikin videonya. Dan buat teman-teman yang punya Instagram, jangan lupa follow Instagram aku. Yang punya testimoni sholawat, silahkan kirimkan testimoni kamu ke sini. Dan buat teman-teman yang belum punya buku ini, buku pertama aku, jangan pernah lelah ada nikmati setiap sholawat. Teman-teman bisa langsung hubungin admin, ini nomornya, bisa order via Shopee juga ya. Tanya aja langsung sama adminnya. Insya Allah buku ini akan menambah semangat teman-teman. Di sini lengkap, ada kisah pengalaman sholawat aku, pengalaman sholawat dari beberapa orang, kemudian di sini juga ada jenis-jenis sholawat, macam-macam sholawat. Kenapa sih kita mesti sholawat gitu ya? Mudah-mudahan buku ini bisa menambah teman-teman untuk bersemangat sholawat dan untuk istiqomah dalam bersholawat. Nah, sebelum aku bacain testimoninya, aku mau ngasih tahu teman-teman, aku tadi habis pakai ini teman-teman. Pasti teman-teman tahu ya ini apa ya? Ini Scarlett, serangkaian produk Scarlett. Tadi tuh aku udah pakai body scrubnya dan udah pakai showernya seperti ini teman-teman. Nah ini aku kasih lihat ya waktu aku pakai ini, cara pakainya seperti apa. Nah teman-teman, ini tuh body scrubnya ya, lembut banget ya. Jadi tapi dia ada butiran-butirannya juga seperti scrub biasa, seperti biasanya. Tapi butirannya tuh lembut banget. Jadi di kulit kita tuh nggak bikin iritasi, nggak bikin kulit kita jadi perih, merah. Bener-bener lembut dan memang wanginya itu aku suka banget. Mewah banget wanginya teman-teman. Kemudian setelah pakai ini didiemin dulu ya teman-teman ya, didiemin selama 2-3 menit. Kalau udah 2-3 menit baru dibilas. Nah setelah pakai ini body scrub ini teman-teman pakai showernya, jadi makin lebih apa ya, lebih bagus lagi hasilnya kalau kita pakainya serangkaian seperti ini. Nah pakai showernya ini seperti biasa kayak kita mandi pakai gitu ya. Tadi tuh aku pakainya di tangan kanan, kiri ya, tangan kanan nggak aku pakein body scrub, nggak aku pakein shower, dan tidak aku pakai ini. Setelah pakai ini aku bersih semuanya nih. Tadi aku coba di tangan kanan ya, terus aku pakai ini nih teman-teman, pakai body lotionnya. Teman-teman bisa lihat sendiri ya perbedaannya nih antara tangan kiri dan tangan kanan aku, ya kan lebih putih ini. Cuman aku tambahin lagi ya teman-teman ya. Nah, aku tambahin pakai body lotionnya. Itu bagus banget deh beneran teman-teman. Aku tuh sebenarnya nggak terlalu suka pakai body lotion ya, hand body gitu nggak suka. Aku lebih suka pakai minyak gitu. Tapi untuk yang satu ini beda banget karena dia memang teksturnya tuh emang sesuai banget. Aku suka banget, nggak lengket. Tuh lihat ya teman-teman, lebih cerah ini ya kulit aku daripada ini ya. Tuh ya kan. Ini tuh nggak lengket, dipakainya ringan banget, terus wanginya tuh kayak kita pakai parfum. Jadi buat teman-teman yang nggak suka pakai parfum, pakai ini aja udah wangi seharian. Jadi bisa kita bawa-bawa kan kalau lagi pergi-pergi, kalau lagi ngerasa nggak enak gitu kan, kita pakai ini aja ya. Tuh ya teman-teman. Dan ini tuh mengandung glutathione vitamin E yang membantu melembabkan kulit kita. Dan yang paling aku senang itu membantu bikin kulit kita tuh makin cerah. Yang pengen kulitnya makin cerah, yang kulitnya gelap pengen cerah tapi secara alami, cobain deh pakai ini. Insya Allah bisa bikin teman-teman jadi cerah seketika. Kan seketika nih, lihat aja langsung cerah. Tapi kalau kita pakainya terus-terusan, insya Allah nanti permanen cerahnya. Jadi nggak mesti harus pakai terus baru cerah, tapi memang lama-lama dia cerah gitu, meresap tuh teman-teman. Jadi teman-teman jangan lupa kalau misalnya teman-teman suka, langsung aja teman-teman order Scarlett. Order di mana mana banyak yang jual Scarlett, atau bisa follow Instagramnya Scarlett ya di sini. Nah oke, sekarang aku mau bacain testimoninya, langsung aja ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wina dari Sidoarjo, mau berbagi testimoni berkah dan keajaiban sholawat. Kemudian aku tanya ke mbaknya ya, seperti yang teman-teman lihat di sini. Kemudian Mbak Wina jawab, saya ketik ya Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wina dari Sidoarjo. Saya mau berbagi pengalaman yang saya alami sendiri tentang berkah dan keajaiban sholawat. Tapi mohon maaf sebelumnya, di sini saya tidak ria ya teman-teman, dan mohon jangan ada hasad. Pertama, di Februari 2020 saya lahiran anak kedua, qadarullah. Pasca lahiran sesar, saya pendarahan tapi di dalam perut. Sempat masuk ICU selama kurang lebih 2 minggu. Tiap hari harus dapat transfusi berkantong-kantong darah. Segala alat kesehatan nempel di badan. Secara medis semua dalam tubuh ini drop. Tapi kesadaran saya baik. Saya satu ruangan dengan pasien-pasien yang semua dalam kondisi tidak sadar, dan tiap hari harus lihat satu persatu dipanggil menghadapnya. Subhanallah, rasanya kena mental banget saat itu. Saya banyakin zikir, istighfar. Saat itu belum seberapa kenal the power of sholawat. Saya minta disembuhkan biar bisa merawat dan besarin anak-anak. Dan Allah sungguh maha besar, mukjizatnya begitu nyata. Saya diberi kesembuhan setelah melewati masa-masa kritis secara medis. Para suster pun heran sambil bilang, kamu diberi nyawa kedua Mbak, Masya Allah, Tabarakallah. Kedua, tidak hanya sampai di situ, ujian kami masih berlanjut. Saya keluar dari rumah sakit selang 2 minggu, ganti bayi saya masuk RS karena diare dehidrasi. Rasanya sungguh luar biasa. Ketiga, selang setahun kemudian, di akhir Juli 2021, qadarullah suami memilih resign. Mika. Ulang lagi teman-teman ya. Ketiga, selang setahun kemudian, di akhir Juli 2021, qadarullah suami memilih resign dari kerjaannya. Karena satu dan lain hal, dengan beban hutang begitu banyak, hutang riba dan non-riba yang dipakai untuk biaya berobat saya dan anak di tahun lalu. Imbasnya sampai sekarang, dan di akhir Juli itu juga saya yang gelisah tiba-tiba nemu YouTube Mbak Mel yang bikin saya termotivasi untuk istiqomah sholawat. Keempat, pasca suami resign, kesulitan keuangan itu makin terasa Mbak, karena utang-utang kami begitu banyak. Awal Agustus dimulai dengan tagihan datang. Bingung karena uang udah gak kepegang sedikit pun. Saya terus sholawat, terus zikir, dan Masya Allah datanglah pertolongan Allah. Allah kasih orang baik yang mau beri pinjaman uang tanpa bunga, tanpa riba, dan bisa dibalikan saat kita sudah ada. Kami juga ditolong sama beberapa saudara yang mau meminjami uang tanpa bunga, tanpa riba. Kelima, setiap hari diselimuti gelisah, sedih, tapi komitmenku dan suami, ayo dihadapi bareng-bareng. Tiba-tiba suami bilang punya keinginan jual rumah kami. Saya awalnya berat karena rumah ini hasil perjuangan kami. Kami hanya punya aset motor yang udah lunas dan rumah yang masih KPR. Di situ saya terus tempel Allah, mohon petunjuk. Saya sholat, zikir, sholawat. Entah kenapa selang beberapa minggu kemudian hati saya serasa dibalik. Saya yang awalnya berat malah jadi ingin cepat lepasin rumah ini. Keenam, berada di titik minus. Kami berusaha istiqomah menutup utang-utang riba dengan tidak membuka jalan riba baru. Kami memutuskan jual motor, tidak mau gadai karena menghindari riba. Sungguh saya takut dosa-dosa riba Mbak, karena nggak punya lagi kendaraan. Datanglah teman suami yang motornya dijual, dan saking baiknya beliau, ini motornya dikasih ke suami untuk dipakai sehari-hari dan bisa dibayar nanti kalau kami udah punya uang. Masya Allah. Ketujuh, di awal September saya dapat kabar baik. Saya lolos kartu prakerja program pemerintah yang tiap bulannya dapat insentif 600.000 selama 4 bulan. Masya Allah, begitu baiknya Allah. Lumayan bisa untuk dipakai bayar beberapa tagihan dan sekolah anak. Di bulan ini juga tiba-tiba ada teman suami yang begitu baiknya, Masya Allah, kasih uang 3 juta yang beliau bilang tidak usah dikembalikan. Sedikit-sedikit utang yang nominalnya kecil terlunasi walaupun belum semuanya Mbak. Yang ke-9, di pertengahan bulan Oktober, qadarullah doa kami diijabah. Suami akhirnya dapat kerja lagi, alhamdulillah. 10,
Lanjut di awal Desember, setelah sekian lama menunggu, akhirnya rumah kami ada yang beli. Dan insya Allah akadnya tidak mengandung riba. Sungguh musim pandemi gini jual rumah susah banget. Berapapun lakunya kami sungguh bersyukur Mbak. Karena kami berpikir, mungkin ini cara Allah untuk nguras harta kami yang berasal dari riba. Wallahu alam. 11. Alhamdulillah di Januari ini proses jual beli sudah selesai semua. Hasil jual rumah kami pakai untuk lunasin utang riba dan non riba. Semoga semua segera terlunasi tanpa ada sisa, amin. Mohon doanya ya Mbak. Masih banyak hal-hal kecil berkah dari sholawat yang bikin saya berasa takjub. Ya Allah, sungguh luar biasa kuasamu. Pernah suami berangkat kerja cuma bawa uang 8.000. Siangnya tiba-tiba ada yang transfer 100.000. Masya Allah. Hal kecil lainnya, anak saya pernah pagi-pagi bilang pengen makan roti bakar. Saya bilang iya, nanti kita beli ya. Qadarullah, malamnya tetangga datang ngasih roti bakar. Alhamdulillah kami punya tetangga yang baik-baik banget. Selama dalam kondisi susah, rezeki berupa apapun selalu ada aja. Jual rumah itu sesuatu yang pro kontra Mbak. Diremehkan, dinyinyirin semua, kami terima. Dinyinyirin semua kami terima karena kami memaklumi orang lain tidak merasakan di posisi sulit yang kami jalani saat itu. Bismillah, sekarang niat kami lebih memilih taat kepadanya dan menghindari segala larangannya, itu wajib. Hijrah atau berproses menuju yang lebih baik itu banyak banget ujiannya. Bukan cuma keyakinan yang diuji tapi juga iman. Sekarang kami memilih untuk tinggal di kontrakan Mbak, sampai benar-benar bisa punya rumah sendiri, tanpa kredit, tanpa riba. Bismillah, kami yakin Allah selalu bersama kami, satu-satunya tempat kami meminta. Ini amalan yang saya kerjakan Mbak Mel selama kurang lebih 6 bulan. Insya Allah semoga bisa istiqomah. Perbaiki ibadah, sholat 5 waktu, berusaha tepat waktu, sholat duha dan tahajud setiap hari, kecuali sedang berhalangan. Sholat sunnah, qobliyah, ba'diyah, tobat, hajat, puasa sunnah, zikir pagi, sore, banyak istighfar, waqiahnya subuh dan asar, ar-rahmannya setelah duha, yasin, al-mulk, as-sajadah, dan 2 ayat terakhir Al-Baqarah setelah isya atau sebelum tidur. Sholawat Jibril sebanyak-banyaknya. Hitungan tasbih maksimal 15.000. Bismillah, semoga bisa bertambah lebih banyak lagi. Sholawat Syajaratun Nuqut minimal 400 kali setelah isya. Sholawat Munjiat juga dibaca. Terima kasih berkat ketemu YouTube Mbak Mel dan sering dibaca, jadinya saya hafal sholawat Munjiat. Alhamdulillah sejak istiqomah bersolawat, saya yang dulunya suka gelisah, bingung mikirin hari esok gimana, apa yang terjadi, kesannya duniawi banget, astagfirullah, sekarang lebih husnuzon. Udahlah, pasrah aja, jalani aja, ada Allah kok. Kejar akhirat, insya Allah dunia akan mengikuti. Saya sadar Mbak, kalau saya dan suami banyak dosa. Allah kasih ujian dan kami sangat pasrahkan semuanya. Syukur alhamdulillah Allah tuntun kami sampai di titik ini sekarang. Allah kasih kesehatan hingga detik ini. Allah kasih kesempatan kami untuk muhasabah diri, untuk bertaubat. Jadi rasanya malu kalau masih suka ngeluh, padahal berbagai bentuk rizki Allah udah kasih ke kami, terutama saya disehatkan kembali setelah masa kritis. Buat teman-teman yang lagi dalam keadaan sulit, ayo semangat ya, jangan pernah jauh dari Allah, jangan pernah meragukan Allah. Perbaiki ibadah, istiqomah sholawat, niatkan semua karena Allah, ikhtiar, doa, dan masalah hasil serahkan semua kepadanya. Terima kasih banyak Mbak Mel sudah menyempatkan bacain testimoni dari saya. Mohon maaf sangat panjang. Nama dan kota silakan boleh disebutkan. Semoga kita semua selalu dalam lindungannya. Semoga Mbak Mel dan keluarga selalu diberi kesehatan, keberkahan, kelancaran segala urusan dunia akhirat, amin. Jazakillahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ya, itu testimoninya lengkap banget ya teman-teman. Kalau buat testimoni lengkap gitu, jadi aku enak baca ininya. Dan Masya Allah banget, banyak dari kita ya yang suka takut gitu. Belum juga kejadian udah takut duluan. Kayak misalnya kita kepengen banget punya motor gitu, kita butuh banget motor. Tapi kalau kita mau nungguin bisa beli cash, itu kita mikirnya dari mana uangnya gitu, gimana caranya, lama banget kalau misalnya kita nabung. Iya, kita percaya sholawat tapi lama, kapan gitu ya, itu kita masih mikirin hasil. Dan akhirnya kita memilih untuk yang cepat. Ya udah dah, kredit aja, riba nggak apa-apa, soalnya butuh banget. Ini motor diperluin banget, akhirnya kredit deh, akhirnya riba deh. Tuh. Padahal kalau mau sabar, kalau mau ngejalanin semua itu yakin sama Allah, contohnya kita lihat sendiri dari yang dialamin sama Mbak Wina. Bismillah,
motor satu-satunya yang udah lunas ya, asetnya dijual untuk bayar utang, untuk pokoknya mau lepas dari hutang riba, dijual. Gak punya motor dong ya, tapi karena keyakinan Mbak Wina penuh terhadap Allah, akhirnya apa? Allah datengin tuh motor yang bayarnya ntar aja, walaupun bukan motor baru, motor second ya kan, tapi tuh motor boleh dipakai sama suaminya Mbak Wina, dibolehin sama temen dari suaminya, kemudian bayarnya nanti kalau udah ada uang. Siapa yang bisa bikin begitu kalau bukan Allah? Tuh teman-teman. Jadi kita tuh jangan yang udah takut aja. Ya gimana caranya? Masa iya? Apa bisa? Ya kalau kita mikir pakai otak kita sendiri, ya nggak bakalan nyampe. Karena ilmu kita nggak ke situ, nggak sampai di situ. Karena tugas kita cuma usaha. Tugas Allah itu memberi, ngasih apa yang kita minta. Jadi gimana caranya itu urusannya Allah. Bismillah aja teman-teman, langsung jalanin. Ya, dan buat teman-teman yang suka yang ngechat aku panjang lebar terus aku belum sempat bales, teman-teman, daripada kalian ngechat panjang lebar, Mbak tolongin aku ini gimana, aku udah ditagih banyak banget segala macem, aku bisa apa teman-teman? Kenapa nggak teman-teman baca sholawat, serahin semuanya sama Allah. Ayo baca sholawat dari sekarang, kejar ampunannya Allah, jangan kejar hasil ya, jangan baca sholawat, kejar utang lunas, yang ada nanti stres kalau utangnya belum lunas, tapi kejar ampunan Allah. Karena dosa itu yang menghalangi doa-doa kita terkabul. Ketika kita ngomong, ya Allah tolong lunasin utang hamba, ya Allah ada 100 juta, Allah langsung lunasin sebenarnya. Tapi karena kita punya dosa, kehalang sama dosa-dosa kita, kehalang dosa, ya udah, jadi ibaratnya nih, ini uang 100 jutanya, ini tembok dosanya, gak kena ke kita. Ketika dosa kita sudah semakin hancur, nyampe deh 100 jutanya. Seperti itu ilustrasinya. Oke teman-teman, sampai sini dulu. Kita doakan mudah-mudahan Mbak Wina segera lunas semua utangnya, dimudahkan segala urusannya, dan bisa kebeli rumah lagi. Oh ya, aku mau ngebahas rumah lagi. Keren banget loh, Mbak Wina mau ngelepas rumahnya yang masih KPR, karena itu juga kan berat ya, cicilan tiap hari. Mendingan dijual ya, overcredit, berarti ya overcredit. Kemudian uangnya dipakai buat bayar hutang dan mungkin buat hari-hari. Insya Allah berlebih berkah teman-teman. Meskipun udah nggak punya rumah, ngontrak, bahkan mungkin dinyinyirin sama orang, kok ngontrak gitu ya, nggak apa-apa. Insya Allah Mbak Wina akan punya rumah lagi yang cash tanpa riba gitu ya. Oke teman-teman, terima kasih. Mudah-mudahan teman-teman termotivasi dan semakin semangat lagi dalam bersolawat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.